Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Delanggu. Salam jumpa pada malam hari ini, Rabu tanggal 21 Juli 2021. Kembali kita dipersatukan melalui persekutuan doa pada malam hari ini, tentu di rumah kita masing-masing. Sukacita dan berkat kemurahan Tuhan di paruh pekan saat ini, kiranya itulah yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari kita akan menyiapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan dalam setiap pujian kita, pengagungan kita, bahkan setiap kebenaran yang akan kita terima, sekaligus setiap doa syafaatnya akan kita naikkan bersama-sama. Marilah kita menyiapkan diri kita untuk bersekutu secara khusus malam hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya ingin mengajak, mari kita akan meneduhkan setiap hati kita, pikiran kita, datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan kita, dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Di situasi dan keadaan saat ini, tentu kita menghadapi segala kesulitan, mungkin pergumulan dalam kehidupan kita, mungkin badai yang bergelora. Namun kita percaya bahwa hidup kita dalam lingkupan sayap Tuhan, naungan dari kuasa Allah yang maha tinggi. Lingkupiku dengan sayap. Mari kita akan pujikan pujian ini bersama. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Dengan sikap hati kita datang kepada Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Yesus. Jiwaku tenang dalam Yesus. Lihat kuasanya, lihat kuasanya dalam keheningan bersama-sama. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, malam hari ini
di paruh pekan pada minggu ini, kami menyediakan waktu bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara kami di rumah kami masing-masing, untuk kami bersekutu dalam doa Rabu malam hari ini. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu Engkau melawat kami malam hari ini di rumah kami masing-masing. Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam hadirat-Mu, sehingga kami merasakan keheningan, ketenangan, serta damai sejahtera-Mu. Kami hendak memanjatkan setiap doa syafaat kami dan pujian kami. Berkatilah Tuhan, sehingga kami merasakan hadirat-Mu. Dan kami pun akan mendengarkan kebenaran-Mu yang akan mendasari dalam hidup kami. Terangi hati dan hidup kami ya Tuhan, sehingga kami berjalan dalam pimpinan dan tuntunan-Mu. Berkatilah doa kami malam hari ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam Yosua pasal ke-14, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Yosua pasal 14, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua cerita tentang Kaleb yang mendapatkan tanah Hebron. Firman Tuhan demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun, aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannyalah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah kisah dari seorang Kaleb. Di sana dia dipakai Tuhan karena dia berkomitmen untuk tetap mengikut Tuhan. Di tengah bangsa, rekan orang-orang terdekatnya, mereka berpaling daripada Tuhan. Mereka meragukan akan pertolongan Tuhan. Namun Kaleb tetap berjalan mengikut Tuhan dalam sepanjang hidupnya. Sejak perjalanan hidupnya, dia berpengalaman dengan Tuhan. Karena dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Hingga di usia 80-an tahun.
Kekuatan yang ada padanya bukan semata-mata oleh karena kemampuannya, namun dia memegang janji, perjanjian ketetapan, berkat yang telah Tuhan janjikan kepadanya. Dan dia yakin Tuhan akan menggenapinya dalam penyertaan dan kekuatan oleh kuasanya. Hingga dia mampu merebut tanah Hebron dan mendapatkannya. Bapak Ibu Saudaraku, demikianlah dalam hidup kita. Dalam sepanjang waktu, dalam sepanjang masa, kekuatan kita datangnya daripada Tuhan. Olehnya, apapun yang kita hadapi, mari kita tetap mengikut Tuhan sepenuh hati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan naikkan pujian yang akan memberkati kita bersama-sama, yang menyiapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang dalam doa syafaat. Seperti rusa, rindu sungaimu, penuhiku. Sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku. Sekali lagi, seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan menyiapkan hati kita untuk kita memohonkan setiap syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Tuhan memberkati dalam hidup kami masing-masing karena penyertaan serta kasih Allah. Kami berdoa Tuhan menyatukan hati kami bersama-sama, sujud di hadapan-Mu, menyerahkan untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Delanggu, dimanapun kami berada saat ini. Di tengah situasi hari-hari ini, kami terus memohon kepadamu Tuhan. Kiranya berkat dan pertolongan, serta damai sejahtera Tuhan, senantiasa melingkupi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami menyadari segala keterbatasan, kondisi dan keadaan kami saat ini, terkhusus saat kami menghadapi pandemi yang saat ini melanda di seluruh dunia. Kami mengetahui betapa kecilnya kami, betapa bergantungnya hidup kami dalam kekuatan dan daulat Allah. Olehnya Tuhan, kami bersama-sama memohon kepadamu, berkatilah, pulihkanlah keadaan negara kami, seluruh dunia saat ini. Berkatilah para pemerintah kami dalam upaya penanganan akan penyebaran virus corona di negara kami. Berkati kerjasama yang baik antara tingkat pusat hingga tingkat daerah. Berkati untuk kami memiliki
kesadaran mendukung upaya penerapan PPKM di negara kami. Dan kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan mengendalikan dan memberkati keadaan negara kami, sehingga kami segera mengalami pemulihan dan hidup sebagaimana adanya semula. Kami yakin, kami percaya, Tuhan, Engkau pun akan memberkati untuk proses vaksinasi yang saat ini digencarkan oleh pemerintah, melibatkan semua aparat penegak hukum TNI Polri, bahkan seluruh elemen medis dan semua yang ada. Tuhan berkatilah sehingga percepatan vaksinasi dapat berjalan dengan baik, efektif di tengah masyarakat, dan kami boleh ambil bagian berpartisipasi di dalamnya. Negara kami dalam perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, Gereja Baptis Delanggu dimanapun berada saat ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi, memberkati keluarga masing-masing dimanapun berada. Tuhan melindungi kami semua, Tuhan menjaga kami semua. Jauhkanlah dari segala mara bahaya, jauhkanlah kami dari segala paparan virus corona, sehingga kami tetap aman, sehat, selamat dalam penyertaan Tuhan. Engkau memberkati juga untuk usaha anak-anak-Mu di tengah kondisi saat ini, Tuhan, dengan cara dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan akan memberkati, mencukupi, memenuhi kebutuhan setiap jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk usaha mereka dimanapun berada. Tuhan Yesus yang akan memberkatinya. Kami pun percaya Tuhan memberkati untuk anak-anak kami, mereka yang belajar di bangku sekolah maupun di kuliah. Tuhan, Engkau akan menolong mereka. Tuhan memberkati setiap belajar mereka, pertumbuhan dan perkembangannya, menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Bahkan mereka mampu meraih masa depan dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul dalam situasi saat ini. Tuhan, berikanlah hikmat, kemampuan, pertolongan, tuntunan dan pimpinan Tuhan. Sehingga kami yang mengalami pergumulan diberikan jalan keluar kemenangan, kasih setia daripada Allah nyata dalam kehidupan jemaat-Mu. Sehingga kami boleh melihat hari depan dengan penuh keyakinan serta harapan dan hidup dalam kemenangan di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami pun menyerahkan di antara saudara kami saat ini ada yang sakit. Tuhan, kami percaya kuat kuasa Allah yang maha tinggi memberikan kesembuhan, pemulihan, pertolongan bagi jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka yang dirawat di rumah saat ini dapat disembuhkan, mendapat pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Nyatakanlah belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu ya Allah dalam kehidupan jemaat-Mu sekalian. Kami berdoa ya Tuhan, malam hari ini seluruh kehidupan gereja di tempat ini, Tuhan, Kau memberkati pelayanan yang kami kerjakan secara online maupun perkunjungan serta program-program yang akan disusun ke depan. Tuhan akan memberkati sehingga Gereja Baptis Indonesia Delanggu semakin bertumbuh berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Dan melaluinya kami semakin diberkati sebagai jemaat-Mu, bahkan kami sebagai keluarga besar. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikianlah doa syafaat yang hamba-Mu naikkan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya yang terbaik datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama malam hari ini di tengah doa kita yang sudah kita naikkan, kita akan diberkati melalui kesaksian yang akan disampaikan oleh keluarga Bapak Dedi, dan di dalamnya kita akan mendapatkan berkat serta pengalaman yang baik melalui kesembuhan dari sakit yang dialami. Tuhan memberkati kita semua, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Delanggu. Malam hari ini, hari Rabu, kita bersama boleh datang dalam persekutuan di rumah kita masing-masing. Dan seperti Rabu lalu, kita telah mendengarkan kesaksian dari keluarga Bapak Kristianto. Dan malam hari ini sesuatu yang spesial juga, karena kita bersama akan dilayani oleh kesaksian dari keluarga Bapak Dedi bersama dengan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, ada sesuatu yang sungguh luar biasa apa yang sudah Tuhan perbuat untuk keluarga Bapak Dedi. Apa itu hal yang begitu istimewa? Mari kita akan saksikan bersama, kita akan dengarkan secara langsung
apa yang pernah dialami oleh keluarga Bapak Dedi. Baik, selamat malam Pak Dedi, Selamat Ibu malam. Tina, Ya, adik-adikku, selamat pagi anak-anakku. Malam. Iya, saya melihat malam hari ini sesuatu yang begitu cerah, ceria. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya dengar suaranya Pak Dedi aja sudah yakin ya, berarti malam hari ini kita akan diberkati melalui kesaksian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga Bapak Dedi mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Apa itu? Mari kita akan dengarkan bersama-sama. Bapak Dedi, kami ucapkan terima kasih malam hari ini sudah bersama dengan kita di gereja untuk memberikan kesaksian ceritanya apa yang pernah dialami kemarin. Pak Dedi, kalau boleh tahu, Pak Dedi kerja di mana? Artinya daerahnya saja. Kemudian kemarin ceritanya waktu tersiar atau mungkin dapat info hasilnya dan seterusnya, itu bagaimana? Silakan Pak Dedi, boleh diceritakan untuk kita semua. Ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau memberikan kesaksian lagi, jangan sampai bosan-bosan ya. Kemarin mungkin juga saya kasih kesaksian di Tidak gereja. bosan ya Pak ya. Mungkin ini kesaksian yang mungkin dari banyak orang-orang itu banyak yang takut. Kenapa takut? Takut kalau di judgement, dihakimin sakit COVID itu kayaknya kok sakitnya itu sakit yang najis, sakit yang dijauhi gitu. Tapi sebenarnya apa sih COVID itu sebenarnya? COVID itu sebenarnya kita nggak usah takut sebenarnya. Itu sebenarnya mungkin pas imun kita aja pas turun langsung penyakit masuk. Saya ceritakan sedikit sebelum saya positif terindikasi SARS COVID ini. Saya kan kerja di Semarang ya. Di Semarang di bagian logistik pengiriman barang. Saya masih ingat banget itu. Posisi saya kan di Semarang kan ngekos ada 3 kamar. Teman saya semuanya tiga-tiganya itu DHL semuanya, satu kantor semuanya. Saya paling ujung, teman saya 2 ini Senin masuk kerja bareng-bareng sama saya masuk kerja Senin. Terus kan kalau di kantor kita kan setiap minggu ada antigen, jadi setiap Senin itu antigen. Lah, yang 2 teman saya di depan itu antigennya reaktif. Kalau saya negatif. Terus saya juga lanjut aja kerja biasa gitu. Terus yang 2 teman saya itu langsung PCR. Terus habis itu siangnya dapat kabar bahwa 2 teman saya itu, teman kos itu positif COVID gitu kan. Waktu saya pas makan siang gitu, enak-enaknya makan siang sambil bercanda-bercanda sama teman-teman gitu di pantry gitu. Terus saya ditelepon sama bos saya, Pak Dedi, ya Pak, ada apa? Posisi di mana nih? Ini saya lagi makan siang Pak di pantry ini. Gini Pak Dedi, ini untuk ini aja, antisipasi aja. Nanti habis ini langsung pulang ya. Duh, kenapa Pak? Enggak, itu teman kosnya 2-nya itu sama-sama positif gitu Pak. Jadi 2 teman ini, 2 teman saya yang kos yang itu ada di depan kos itu ya, positif. Jadi saya, waduh, apa saya juga positif? Karena gini Pak, karena kalau saya pas berangkat kerja itu pasti bareng sama teman saya yang paling depan. Oh gitu ya. Jadi waktu berangkat, berangkat pulang gitu, apalagi satu mobil. Jadi nggak pakai masker kalau di dalam mobil kita, pasti makanya ya, interaksinya kita kan nggak tahu ya Pak ya, karena kan jika teman akrab itu ternyata dia positif, ya itu saya suruh pulang, terus sampai kos-kosan itu jam berapa ya, jam 1 jam 2-an sampai kos-kosan itu sehari semalam saya nggak keluar kamar Pak. Karena apa? Teman saya yang positif itu di kamar situ, di kos-kosan di itu situ berdekatan juga. Ya Pak? Ya tetangga kos gitu ya? Enggak Pak, itu jadi 3 petak gitu Pak. Oh iya. 3 petak, teman saya yang paling ujung. Paling ujung, oh iya. Iya. Yang 2 ini kena semuanya. 2 kena semuanya. Tapi enggak isolasi di mana-mana, tapi di
kontrakan situ, di kos situ. Jadi saya nggak keluar rumah sama sekali. Jadi saya makan cuma dari makanan bawaan dari rumah. Jadi nggak makan sama sekali 1 hari 1 malam. Jadi teman saya itu keluar masuk mandi dan semuanya sampai bersin-bersin sampai ludah-ludah gitu. Saya kan waduh, saya nggak berani keluar sama sekali. Terus saya ngomong sama temanku yang satunya yang masih kerja, "Dad, kamu mendingan pulang aja, jangan di sini." Waduh, saya pikir-pikir, apa saya pulang aja ya? Karena saya kan harus tes PCR 1 minggu setelah saya disuruh pulang. Oh begitu ya. Itu jadi selama 1 minggu itu, masa saya mau di situ terus nanti gimana saya pikirannya kan gitu. Terus habis itu saya, yaudah pulang aja. Saya ngomong sama istri, pulang aja Pak, pulang. Ya wis, pulang. Maksudnya nggak ada pikiran macem-macem. Cuma memang, loh kok badan saya kok kayak gini gitu Pak. Gimana Pak awal-awal? Ya badan saya gini, rasanya? lemes sama rada sininya rada sakit. Oh, Ulu hati. Ulu hatinya. Ulu hati sakit. Terus kalau tidur itu, nggak enak sama sekali. Nggak enak ya. Di sininya nggak enak, jadi nggak bisa tidur. Wah, gini buat tidur. Kalau makan sih biasa Pak, makan biasa. Cuma masih itu bisa makan ya? iya, ya. makan biasa. Cuma ya itu lemes. Terus habis itu kok kayak gini, saya periksain ke dokter, ke PKU. Terus rawat jalan. Habis itu ke Rejosari, rawat jalan juga. Akhirnya berapa rumah sakit Pak? 2 Ya. ya? Awalnya 2 ya? Ada 2. Iya. Dua ini ya, periksa ya? 2 kali. Jadi 2 kali PKU periksa. terus balik lagi, terus Rejosari balik lagi. Terus habis itu Sabtunya Pak. Jadi kan Senin suruh pulang. Sabtunya kan suruh tes PCR di Semarang. Lah, pas Sabtunya itu saya pas ke Semarang itu udah kayak melayang-layang gitu sebenarnya. Jadi Bapak waktu itu perjalanan naik Pakai travel. pakai travel? Iya, Oh, itu. udah sampai melayang-layang gitu. Wah, ini udah nggak beres nih. Ini badan saya udah nggak beres. Sampai sono dites, nunggu. Lah, pas nunggu hasilnya itu, Nah sebelum tahu hasilnya Pak, Ya. sebentar. Sebelum tahu hasilnya, Ya. dugaan Bapak apa waktu ngerasa lemes itu? tipes Pak. Tipes ya? Karena saya memang ada riwayat tipes. Jadi kalau makan, tadi kan saya ngomong makan dari makanan kayak roti dari rumah, bawaan dari rumah, jadi nggak keluar sama sekali saya 1 hari 1 malam itu. Jadi makan, wah apa tipes saya kambuh atau apa gitu. Dugaan saya gitu. Makanya terus habis PCR dari Semarang balik lagi, langsung sorenya istri saya langsung udah, yang penting diinfus, maksudnya gitu. Jadi ada penanganan gitu. Penanganan. Terus langsung balik lagi ke PKU Muhammadiyah lagi Pak. Jadi saya ya udah nggak apa-apa, PKU Muhammadiyah. Karena PKU Muhammadiyah kalau mau rawat inap kan harus ada prosedurnya swab antigen. Berarti swab dulu ya sebelum Swab ini. antigen. Karena apa? Karena untuk menentukan nanti ditaruh di mana gitu, maksudnya untuk nginapnya gitu. Ternyata di swab antigen reaktif. Oh, jadi di PKU itu ya Pak ya? Iya, Awalnya reaktif. waktu itu ya. Habis itu PCR-nya sehari setelahnya. Sehari setelahnya. Tetap di PKU juga, ya gitu. Tapi hasilnya lama banget. Tapi dari kantor udah ada udah bahwa itu positif gitu. Cuma di PKU lagi ada lagi PCR lagi gitu. PCR lagi. Iya. Jadi ya gimana ya Pak? Saya juga ya nggak apa-apa sih, maksudnya itu kalau saya tuh biar ada penanganan gitu loh Pak. Karena saya rasakan nggak bisa tidur sama sekali. Dari sininya itu ulu hati itu nggak enak sama sekali. Tidur gimana aja nggak enak sama sekali. Kalau masalah makan bisa makan, nggak muntah, nggak apa-apa. Cuma ulu hatinya ini nggak tahu ini kenapa gitu. Saya ngomong sama dokternya, oh ya, habis itu cek darah, Cek darah. tipes juga, Oh. COVID juga. Jadi, Begitu. nah terus ini Pak, ketika dirawat di rumah sakit, Ya, itu kan tentu nggak ditemani sama keluarga karena posisinya waktu rapid itu reaktif. iya. Nah itu Bapak di ruangan itu sendiri atau ada juga pasien lain yang sama-sama waktu itu COVID atau gimana Pak? Oh gini, setelah saya di PKU terus didiagnosis positif, Positif? itu ada 2 option Pak. Ada 2 option. 1 sendirian, Sendirian? 2 ditemanin saudara atau istri atau siapa. Tapi resikonya nanti yang nemanin kalau saya sudah sembuh,
dia harus di PCR. Di PCR. Ya, Jadi kalau PCR-nya juga iya, harus dites juga harus ya. PCR. Jadi kalau dia positif gantian nanti dia yang Oh, gitu. iya. Jadi harus semuanya harus negatif. Makanya saya pikir-pikir kalau istri saya nunggu saya, anak saya siapa yang ngurusin? Gitu. Ya adik-adik kan di rumah sendiri nanti Betul, ya. makanya itu saya pikirannya udah kemana-mana. Aduh, ini gimana kayak gini. Tapi saya melihat kondisi saya masih bisa sendiri gitu loh Pak gitu. Jadi puji Tuhan, Tuhan masih berikan kekuatan jasmani saya untuk melalui sendirian di Rumah sakit. isolasi rumah sakit itu Baik. Pak. Pak Begitu. Dedi, saya kok ingin bertanya Pak, pengalaman Bapak waktu di rumah sakit, waktu itu kan pasti begitu tahu ya hasilnya, duh saya ternyata kena ini ya, Iya. kena COVID. Itu kan tidak hanya sehari 2 hari Bapak di rumah sakit, sampai Betul. berapa hari itu Pak? Di rumah sakitnya sampai berapa Sampai hari? 7 hari. 7 hari. Nah, 7 hari. waktu 7 hari di rumah sakit tidak ada yang menemani dengan kondisi pasti tubuh kan juga lemah ya Pak. Iya benar. Itu gimana perasaan Bapak waktu-waktu itu? Mungkin mengalami satu fase di mana mungkin Bapak pernah kok saya sendirian atau mungkin bagaimana Pak? Bisa diceritakan untuk Ya, kita? pas saya dites swab sebelum hasil keluar dari PKU Muhammadiyah ya Pak ya. Perasaan saya itu takut. Takutnya minta ampun Pak. Takutnya itu takut positif. Kalau positif gimana? Dari masyarakat ngejudgement gini, terus dari keluarga nanti kalau semuanya ketularan gimana? Saya pikirannya udah Wah, Aduh, jadi kayak gini. betul Terus Pak. Iya. pekerjaan saya juga ngaruh juga kan Pak gitu. Terus akhirnya pas positif ya udah langsung saya down. Bener. Kalau itu down langsung saya down. Oh, iya, oke. Kalau saya down bener-bener. Pas saya down, saya lihat istri saya. Kan yang nganter kan cuma istri saya, Iya. anak saya di rumah. Istri saya pengennya itu nemenin terus Pak. Nemeni. Pasti ya Bu ya, pengennya Iya, menemani. saya seneng banget sebenarnya, saya seneng banget ditemenin gitu. Tapi langsung saya tarik ke belakang. Kalau gini nanti malah tambah semuanya kena, malah pikirannya saya nggak bisa mikir jernih kayak gitu. Langsung saya ngomongin istri, udah saya sendiri aja. Biarpun saya nggak kuat, tetap saya sendiri. Karena apa? Umpamanya kayak biar kalau sakit parah itu saya sendiri aja gitu loh Pak. Jangan sampai keluarga saya. Jadi terus pas udah clear semuanya, saya pas di isolasi 7 hari itu Pak, pikiran saya itu udah, ya maaf kata ya Pak ya, ini nanti saya selamat atau enggak gitu. Tapi pas waktu saya selamat atau enggak itu, saya tarik lagi Pak ke belakang. Kan saya udah pernah kesaksian saya menentukan pilihan ke Semarang atau ke Jakarta, Ke Jakarta, waktu stay di itu, Jakarta. betul. Saya mikir lagi, Tuhan, apakah pilihan saya ini salah? Kenapa saya pilih Semarang kok jadinya kayak gini? Ujiannya kok kayak gini? Tapi Tuhan jawab lagi Pak, enggak, itu pilihan saya. Tuhan ngomong gitu. Saya hanya bisa jalanin saja. Tuhan ngomong gitu Pak. Saya juga, baik Tuhan, saya akan jalani sesuai dengan kehendak Engkau dalam hati saya. Biarpun apapun yang terjadi, kalau pilihan Tuhan itu pasti terbaik bagi umatnya. Amin. Saya Luar biasa. Saya kuatnya gitu Pak. Jadi di apa ya, manusia saya itu sebenarnya kecewa. Kenapa saya pilih sini kok jadi kayak gini gitu loh. Kalau gitu mending nggak usah pilih sini, mungkin nggak kayak gini gitu. Manusia saya Pak. Tapi Tuhan berkata lain. Makanya tetap saya harus sembuh. Karena saya ngelihat istri saya dan mikir anak-anak saya Pak. Karena apa? Semuanya itu saya lakukan buat siapa? Untuk keluarga. Pilihan apapun untuk keluarga. Makanya harus sembuh. Yang paling saya rasakan pas waktu disuntik untuk batuk sama apa ya Pak ya? Yang untuk Asam lambung bukan? untuk perut apa? Ulu hati itu apa mah? Apa? Tipes. Itu apa? Antibiotik Pak. Antibiotiknya. Oh iya. Itu Sakit sekali. disuntik dari sini, tangannya ini udah kayak
udah kayak mau patah-patah, sininya itu sampai kayak kebakar bener-bener Pak, kebakar 1 jam itu kebakar. Itu saya pikirannya udah, waduh saya lewat nih, saya lewat. Kebakar bener Pak, panas banget, beneran kebakar kayak, wes kayak di sini ada baranya tuh. Saya pikirannya apa? Saya lewat. Tapi saya kuatin lagi Pak. Saya mikirnya anak saya dan istri saya. Saya pegang kuat sama Tuhan. Tuhan saya sembuh. Anak istri saya masih butuh saya sembuh. Akhir itu 1 jam setelah kalau disuntik tuh pasti 1 jam setelahnya itu udah enakan lagi. Oh berarti, oh iya memang cara Tuhan kayak gini. Tapi habis itu memang enak Pak. Jadi dari sehari itu saya minum obat itu sekali minum itu 9 butir. 9 butir obat. 9 butir obat sehari di Sehari. PKU ya. Enggak sehari, sekali minum. Oh sekali minum. Sekali 9. minum. Jadi 3 kali itu 9 kali 3. 9 kali 3 jadi 27 kali makan gitu obat Setiap itu kali Pak. minum Bener, obat Pak. banyak sekali ya Pak ya. Wah, sampai aduh, ini kayak cemilan gitu saya. Waduh. Tapi memang harus gitu. Tapi memang benar, Pak. Khasiatnya memang ada. Jadi saya itu berterima kasihnya apa? Sebenarnya saya tuh pas mau ke PKU di istri saya nggak mau. Ya udah di rumah aja. Tapi istri saya kekeh. Harus dirawat. Saya bersyukur sekali karena punya istri yang mungkin jalan Tuhan ya Pak ya. Kalau enggak itu mungkin saya nggak tahu sekarang sampai apa ya. Penanganannya tepat. Sakit ini kasih obat ini, sakit ini kasih. Makanya buat saudara-saudara semuanya jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Enggak apa-apa. Penanganan itu harus. Jangan malu. Karena banyak yang Pak ya, karena Betul. malu nanti tetangga-tetangga atau apa ngomongin itu sakit ini. Enggak. Kalau saya yang penting saya sembuh. Gitu. Baik. Saya mendengar cerita langsung dari Pak Dedi begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Apa yang tadi disampaikan, setidaknya ada beberapa hal yang memberkati kita dan tentu kita akan menangkapnya dengan berkat yang berbeda satu dengan yang lain. Namun dengan semua peristiwa yang kemarin ternyata Pak Dedi diizinkan Tuhan sakit, harus dirawat di rumah sakit dan tidak hanya itu, ternyata divonis reaktif bahkan positif untuk COVID-19-nya. Namun di tengah perjuangan selama kurang lebih 7 hari di rumah sakit, Pak Dedi mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mengapa? Berkatnya datang justru semangat dari keluarga. Istri dan anak-anaknya lah yang menjadi semangat buat Pak Dedi menjadi sembuh dan juga mengalami bahwa apa yang dipilihnya ketika harus memilih bekerja di Semarang itu yang terbaik daripada Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah cerita dari kesaksian dari Pak Dedi. Kita akan mendengarkan juga apa yang saat itu istri terkasih yaitu Ibu Tina saat harus ada di rumah bersama dengan kedua anaknya menunggu kabar tentang perkembangan kesehatan Bapak Dedi. Kita akan nantikan cerita dari atau kesaksian dari Ibu Tina. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar bersama-sama apa yang dialami keluarga Bapak Dedi dan khususnya saat ini kita rindu mendengar. Mungkin beberapa waktu kita tidak bertemu dengan keluarga Bapak Dedi atau Ibu Tina juga. Sore malam hari ini kita mendengar langsung apa yang dirasakan pengalaman ini dari istri Pak Dedi yaitu Bu Tina bersama dengan kedua anaknya yang saat itu harus ada di rumah. Mari kita akan dengarkan secara langsung. Baik Bu Tina, silahkan Bu, kemarin apa yang Ibu alami, kemudian pengalamannya bagaimana saat harus menunggu suami yang waktu itu dirawat di rumah sakit. Silakan Ibu bisa ceritakan Bu. Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih atas waktunya Pak Pendeta untuk saya bersaksi untuk menguatkan kita semua. Kekuatan kita itu datang dari Tuhan Yesus. Mungkin saya akan bersaksi mulai hari Sabtu itu suami saya habis PCR dari Semarang, lalu pulang keadaannya semakin drop. Sebagai istri, saya sangat
memikirkan suami saya kok seperti ini, raut wajahnya udah enggak sehat, benar-benar sudah enggak berdaya kalau menurut saya. Terus saya sore itu dalam hati saya berdoa, Tuhan, apa yang saya lakukan ini Tuhan? Bagaimana ini Tuhan saya? Kalau di rumah terus suami saya pasti akan seperti ini dan semakin lemah. Akhirnya saya bilang kepada suami saya, ayo Pak, ayo periksa. Kalaupun harus inap, gak apa-apa. Papa ini harus diinfus karena sudah lemes. Saya boncengin suami saya naik motor ke PKU, ke IGD, langsung penanganan cepat. Puji Tuhan, penanganan cepat, gak harus antri, langsung ditangani, diinfus. Saat itu habis diinfus, saya lihat suami saya, wajahnya sudah berbeda dari yang di rumah tadi. Puji Tuhan, Tuhan telah menolongku Tuhan. Suami saya akhirnya penanganannya cepat dan tepat. Tuhan kasih jalan untuk saya. Terus habis itu saya menunggu hasil swab itu, ternyata pas maghrib itu ternyata hasilnya positif, suami saya harus isolasi. Saat itu jujur, saya sebagai istri, hati saya itu kayak hancur. Saat itu suami saya sakit, tapi dalam kondisi sakit saya nggak bisa menungguin, nggak bisa merawat. Sebagai seorang istri ada rasa bersalah, tapi harus seperti ini karena kondisinya suami positif COVID. Jadi saya waktu itu mbok saya itu nungguin papa, apapun saya maunya sama papa, saya bilang gitu. Pokoknya sampai maut memisahkan pun saya ingin bersama suami saya Pak sebenarnya. Tapi terus saya dikasih tahu dokter, Ibu, karena kondisinya Bapak seperti itu bisa untuk apa-apa sendiri, sebaiknya Ibu di rumah. Pulang, masih punya anak di rumah, Ibu rawat anaknya. Nanti Ibu pulang langsung mandi, keramas, baju langsung dicuci sekalian ya Bu. Seperti itu. Lewat Pak dokter itu saya langsung, hati saya, oh iya, saya masih punya anak-anak yang membutuhkan saya. Akhirnya Pak, habis itu saya telepon jenengan kan itu. Ya betul. Saya orang yang pertama kali saya telepon memang jenengan Pak. Karena saya kan wanita. Saya mau telepon orang tua Pak Dedi, saya ya takut nanti mikir. Terus saya telepon ke jenengan karena saya mau minta dukungan doa itu. Terus saya telepon jenengan bilang banyak banget, terus saya semangat lagi Pak. Itu jujur saya semangat lagi. Terus akhirnya saya pulang untuk mengambil barang, saya langsung ke PKU, saya bilang sama suami, Pak semangat sembuh. Walaupun saat itu Pak saya memang agak down, tapi saya harus semangatin suami saya. Semangat Pak, sembuh Pak. Masih ada mama sama anak-anak yang masih membutuhkan Papa. Akhirnya waktu itu suami saya dibawa ambulan dari petugas itu pakai APD itu Pak. Hati saya Pak, oh seperti ini rasanya. Ternyata ada keluarga yang COVID. Tapi saya enggak apa-apa, saya tetap tegar. Dalam nama Tuhan Yesus saya bisa. Ya begitu, karena
Tuhan Yesus adalah segalanya bagi saya, Pak, waktu itu. Benar. Sampai selama-lamanya pun Tuhan Yesus selalu menolong saya, Pak. Amin. Saya pulang, saya membersihkan badan dulu, mandi, terus anak-anak saya suruh, kan tadi saya titipkan ke Mbah, Ya. saya suruh nganter, habis saya udah bersih, saya peluk anak-anak saya, Pak. Malam itu, Pak, saya berdoa. Itu benar-benar Roh Kudus turun untuk saya. Saya berdoa itu sampai nangis, sampai badan saya itu gemetar. Anak-anak saya ikut nangis semua. Hanya untuk mendoakan suami saya, Pak. Minta kesembuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kasih kesembuhan untuk suami saya. Dan pengalaman saya di rumah, Pak, habis itu saya isoman, paginya saya ditelepon dari kelurahan, ditelepon sama Bu Bayan, menanyakan bahwa suami saya positif di PKU ya Bu, begitu. Terus saya jawab, iya Bu, mulai pagi ini isoman dulu di rumah karena Harus isolasi. ya, karena saya sama anak-anak kontak langsung dengan keluarga suami. terdekat ya. Iya. Ternyata itu dari pihak PKU itu udah telepon puskesmas Delanggu, telepon kelurahan. Oh, jadi Iya. dari pihak kelurahan ada pemantauan, ada juga Iya. saran dan seterusnya ya waktu Iya. itu, perhatian ya. Iya. Iya, dari puskesmas itu terus saya dari bidan desa itu menanyakan ada keluhan apa Bu Tina dan anak-anak. Waktu itu saya belum punya keluhan apa-apa, Pak. Puji Tuhan Bu, sehat Bu, semangat Bu. Itu dari bidan itu, dari kelurahan langsung terjun ke rumah, Pak. Langsung ke rumah, langsung ada bantuan juga. Oh, puji Tuhan ya. waktu Terus itu. untuk dari gereja, saya terima kasih sekali. Geraknya cepat sekali. Untuk sosialnya langsung waktu itu langsung Bapak Pendeta, Ibu, serta untuk Bu seksi Nani ya. sosial Bu Nani langsung ke tempat saya. Itu sangat menguatkan. Oh, ternyata saya ini masih punya saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Itu merupakan semangat untuk saya. Terus saya isoman itu, puji Tuhan, selama isoman 3 hari di rumah itu memang saya merasakan badan saya itu nggak enak, meriang, pusing gitu. Terus saya gini, kalau saya seperti ini, waduh saya gimana ini anak-anak. Terus saya telepon Pak jenengan lagi, Pak Jadi waktu bagaimana itu ini? merasa tubuh Iya. juga ini ya Bu ya. Iya, Itu gimana Bu waktu kemarin ketika juga kok merasa badan tidak begitu enak, itu pikiran atau dugaannya Ibu gimana waktu kemarin? iya. Saya gini, wah saya ini kecapean, apa nanti kena COVID? Saya bilang. Jadi sempat berpikir ke arah Iya, sana ya Bu? karena kan saya kontak langsung dengan Iya, pasti ya, Pak pasti Dedi. kontak langsung. Habis itu saya telepon Bu Magda. Bu Magda pas itu dinas di Wonosari. Di Wonosari. Ya. Langsung diterima, untung langsung diterima telepon saya. Bu Magda, shalom, selamat pagi Bu Magda. Ya Mbak Tina gitu. Bu, saya minta obat. Badan saya nggak enak, pusing. Saya seperti itu. Pokok tenggorokannya saya mulai sakit Pak itu. Tenggorokan saya sakit Bu Magda. Oh iya, nanti Mbak Tina nyuruh saudara apa gimana ke Recek ngambil obatnya. Akhirnya terus ditanya anak-anak udah ada vitamin belum? Udah Bu, tapi ini udah mulai habis. Saya bilang pulang kasih vitamin juga. Terima kasih untuk Bu Magda karena obatnya sangat manjur, Ya, Bu cocok Magda buat ini- saya. Bu Magda ini jemaat Gereja Baptis Delanggu, beliaunya melayani sebagai dokter dan banyak sekali menolong kita ya, Iya, khususnya Pak, benar. ketika hubungannya dengan kesehatan. Ya terima kasih Dokter Magda. Iya iya.
Itu terus saya minum obat, saya ibaratnya tahu diri Pak. Wah, badan saya nggak enak, terus saya di kamar sendiri Pak. Itu waktu itu Pak Dedi 1 minggu ya Pak, itu udah pulang. Waktu itu udah pulang Pak, itu badan saya udah pas itu sakit itu terus sembuh, terus badan saya nggak enak lagi Pak itu. Oh berarti sempat juga kurang lagi ya, maksudnya nggak enak lagi? Nggak enak lagi, terus saya juga isolasi sendiri juga di kamar 4 hari Pak. Saya itu anak-anak di depan TV, bapaknya di kamar depan, saya di kamar yang dalam, saya nggak keluar Pak. Untung ada anak saya, Mas Nathan yang selalu ngerawat adiknya, menolong untuk membuatkan susu, untuk makan, untuk menemani tidur adiknya. Itu selalu dia pakai masker terus Pak juga. Jadi di rumah iya. Waktu semua sudah kumpul, isolasi juga semua pakai masker? Pakai masker, ya pakai masker. Terus dalam 2 hari itu saya minum obat itu, saya lanjutkan lagi obat yang dari Dr. Magda itu. Puji Tuhan, wah 2 hari akhirnya badan saya fit lagi Pak. Wah puji Tuhan, saya sehat lagi. Tapi saya ya belum bisa kontak dengan anak-anak. Saya masih di kamar aja. Untuk makan Mas Nathan yang ngambilin gitu. Untuk suami saya juga karena pulang badannya udah mulai agak enakan, juga bisa aktivitas sendiri untuk makan, untuk apa. Saya sediakan di dapur kan, suami saya bisa mengambil sendiri. Itu pengalaman saya isoman Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan itu luar biasa untuk keluarga kami. Sampai detik ini, sampai saat ini, Tuhan masih setia, masih baik sama keluarga saya Pak. Saya sampai berjanji pada Tuhan, saya memang punya janji sama Tuhan. Tuhan, apapun nanti untuk pekerjaan, untuk ladang Tuhan. Kalaupun saya satu tidak sakit, apapun akan saya biarkan. Saya tidak akan tawar-menawar lagi dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu menolong saya itu bersama keluarga saya, suami, anak saya itu tidak ada tawar-menawar Pak. Kamu sembuh hari ini, sembuh Pak. Sehat hari ini, sehat. Semangat hari ini, semangat Pak. Luar biasa. Saat kita sakit, saat kita apa, nafas kita adalah doa. Jangan pernah meninggalkan doa, karena doa itu adalah nafas kita. Kita seperti ini, kita bisa melewati semua cobaan itu karena pertolongan Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Sungguh luar biasa saya mendengarkan baik Pak Dedi maupun Ibu Tina dari pengalamannya yang Tuhan izinkan menghadapi situasi yang pasti tidak mudah, bagi siapapun tidak mudah. Termasuk tadi juga mengalami pengalaman saat harus isolasi, tentu dengan lingkungan dan juga dengan yang lainnya. Tidak boleh keluar rumah beberapa waktu, dan tentu juga saat ketika Pak Dedi sudah pulang, kemudian juga isolasi dulu ya Pak ya, isolasi dulu. Ternyata Bu Tina juga mengalami kondisi tubuh yang tidak begitu enak ya, tapi sesuai dengan kesaksiannya tadi, bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk keluarga Bapak Dedi dan Ibu Tina serta anak-anak. Memang betul bahwa pertolongan Tuhan yang nyata dan luar biasa itu terjadi. Saya terberkati sekali karena semangat keluarga Bapak Dedi dengan Ibu Tina sungguh luar biasa. Dan saya pun percaya berkat pertolongan Tuhan pun tentu dirasakan oleh kedua anaknya. Nah, kita rindu mendengarkan suara dari anak-anak yang diberkati Tuhan malam hari ini. Mas Nathan, ya ini yang sebelah sana Mas Nathan, ini anak pertama dari keluarga Bapak Dedi dan kemudian juga adiknya. Mas Nathan, Pak Pendeta mau tanya Mas Nathan, kemarin waktu Bapak sakit, perasaannya Mas Nathan gimana? Sedih. Sedih ya? Karena berapa hari ya? 7 hari ya? Tidak bisa ketemu dengan ayah, betul ya? Iya. Kangen enggak kemarin? Kangen banget. Kangen ya. Ada takutnya enggak sih? Sedikit. Sedikit ya.
Wah, sedikit puji Tuhan, anak yang hebat ya. Jadi walaupun mungkin papa dalam kondisi, tapi pasti ada rasa sedihnya dan juga ada takutnya juga ya. Iya. Mas Nathan kemarin waktu papa ya dirawat di rumah sakit, apa yang Mas Nathan lakukan untuk papa kemarin waktu di rumah? Berdoa buat Mantap. papa. Luar biasa, berdoa bersama dengan ibu, bersama dengan adik ya. Iya. Nah, saudaraku, adik kecil itu dipakai Tuhan juga untuk mendukung keluarga, memberikan semangat dengan doanya. Mungkin doanya sederhana tetapi sungguh luar biasa untuk kesembuhan seorang ayahnya atau papahnya. Mas Nathan, Kak Pendeta boleh tanya ya. Mas Nathan kalau nanti sudah besar, Mas Nathan ingin jadi apa? Main sepak bola. Pemain di sepak bola. Seperti siapa? Seperti Messi. Messi, wah luar biasa. Terima kasih Mas Nathan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara malam hari ini dimanapun kita berada, kita telah diberkati oleh kesaksian dari keluarga Bapak Dedi yang tidak mudah. Saya mengikuti perjalanan dari awal sampai keluarga Pak Dedi diberkati Tuhan dengan mujizat kesembuhan yang luar biasa. Tentu ini akan memberkati bagi kita semuanya pengalaman atau kesaksian dari keluarga Bapak Dedi dengan Ibu Tina. Saya percaya dan di gereja kita Ibu Tina ini terkenal dengan yang selalu memberikan semangat untuk kita. Dan betul saya pun diberikan semangat oleh Bu Tina untuk tetap melayani Tuhan, jangan tawar-menawar. Ini sungguh luar biasa, komitmen janji di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, yang terakhir mari kita akan mendengar dari Bapak Dedi, kira-kira pesannya atau sarannya untuk kita itu apa? Berdasar pengalaman yang pernah Bapak Dedi alami. Pak Dedi, sekali lagi Pak Dedi, kiranya apa yang bisa disampaikan untuk kita? Pesannya apa atau sarannya apa? Begitu. Silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin sedikit aja pesan dari saya, mungkin setelah saya terkonfirmasi COVID, terus merasa down, terus akhirnya bangkit lagi, akhirnya sembuh. Itu pesannya itu sebenarnya kita apa? COVID itu nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan kuasa Tuhan Yesus. Amin, luar biasa. Amin. Itu yang paling penting. Karena apa? Kalau kitanya sendiri takut karena COVID. Memang benar sih. Dari kemarin-kemarin kita tahu berita-berita terkonfirmasi COVID, berapa hari meninggal, berapa meninggal. Itu beda lagi. Kalau kita anak Tuhan, kita percaya Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Kita percaya. Yang penting kita yakin bahwa Amin. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Itu yang saya rasakan. Makanya saudara-saudara semuanya, teman-teman, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita harus percaya kuasa Tuhan melebihi dari segalanya. Amin. Puji Itu Tuhan. yang saya pegang dari kemarin pas saya sakit. Kalau dipikir-pikir banyak yang lewat, tapi saya tetap percaya Tuhan kasih yang terbaik buat saya. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa pesan dari Pak Dedi. Ibu Tina juga saya beri kesempatan, pesan apa yang mungkin disampaikan untuk kita kira-kira? Terima kasih. Ya, untuk pesan-pesannya, karena saya juga mengalami, saya kan hidup di kampung, ya. Banyak ada 1-2 orang yang takut kalau melihat saya, Mas Dedi, Pasti sekeluarga, pas kita berjemur, pada takut, itu saya ya enggak apa-apa. Saya ya berarti semangat. tulus, saya enggak apa-apa. Oh ya udah enggak apa-apa. Mungkin beliau-beliau ini ketakutan, tapi enggak apa-apa. Dalam hati kecil saya juga bertanya, lah itu ngopo? Saya bilang begitu. Tapi ya enggak apa-apa, itu udah menjadi resiko kami ya Pak ya, untuk sakit COVID ini. Terus saya berpesan kepada semua jemaat di GBI Delanggu, tetap semangat, sehat, mengandalkan Tuhan Yesus apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya juga sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Pendeta Sama-sama dan Ibu Jessica Semua atas doa dan bantuannya.
Betul. Sama-sama. atas pertolongannya, atas semangatnya untuk Semangatnya, saya ya. dan Ya. keluarga. Dan Sama. juga saya mengucapkan Sama terima saudara-saudara kasih juga. kepada saudara terkasih jemaat GBI Delanggu terkhusus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doanya untuk keluarga kami, Terima kasih. atas bantuannya. Terima Amin. kasih. Saya selalu mendoakan panjenengan semua sehat, Amin. rezeki melimpah, Amin. Amin. diberkati Tuhan senantiasa. Amin. Terima kasih. Ya, Tuhan terima memberkati. kasih. Amin, amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak terasa sudah sekian waktu mendengarkan kesaksian yang tentu sebenarnya sangat panjang dan itu begitu luar biasa. Namun berbatas waktu, tapi ini tidak mengurangi akan berkat yang kita terima melalui pengalaman kehidupan Bapak Dedi dan juga Ibu Tina. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ambillah setiap berkat hikmat dari setiap pengalaman saudara kita, melaluinya kita akan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk pesannya, tetap sehat, tetap semangat dan andalkan Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya juga ingin berdoa untuk keluarga di tempat ini pada malam hari ini, biarlah Tuhan terus berkarya memberkati keluarga di tempat ini, keluarga Bapak Dedi dan juga Ibu Tina serta adik-adikku, anak-anakku yang luar biasa, jagoan-jagoan yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dimanapun kita berada di rumah kita masing-masing, mari kita akan berdoa untuk keluarga, biarlah berkat Tuhan terus menyertai keluarga Bapak Dedi. Saya akan memimpinnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih malam hari ini pertolongan kasih yang Tuhan anugerahkan bagi kami, seluruh jemaat-Mu Gereja Baptis Delanggu, dan terkhusus malam hari ini melalui kesaksian keluarga Bapak Dedi, Ibu Tina dan juga anak-anaknya yang hadir bersama dengan kita, pengalaman yang luar biasa ketika Tuhan izinkan harus sakit COVID-19, namun Tuhan telah sembuhkan, Tuhan memberi pertolongan, dan kami terus berdoa untuk keluarga Bapak Dedi, kiranya sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kesehatan yang datangnya daripada Tuhan, dan juga pemeliharaan melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk Bapak Dedi, berkat Tuhan melimpah. Tuhan berikan keberhasilan, kelancaran, kesuksesan. Dan kami berdoa Tuhan untuk Ibu Tina sebagai istri yang mendampinginya, Tuhan terus berikan semangat yang baru. Tuhan berkati melalui setiap pelayanannya di gereja ini. Demikian juga Tuhan Kau berkati untuk anak-anaknya, kedua putra yang sungguh luar biasa. Tuhan Kau pakai anak-anak-Mu ini menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Berkati dalam sekolahnya, berkati dalam setiap perkembangannya, pertumbuhannya, hingga mencapai meraih semua cita-cita dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pada malam hari ini setiap pengalaman kesaksian yang sudah disampaikan, kiranya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan kami semakin diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa, haleluya. Amin. 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 Terima kasih sekali lagi Bapak Dedi, Ibu Sama-sama, Tina, Pendeta. adik-adikku, anak-anakku yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita diberkati Tuhan melalui kesaksian ini, dan nantikan perjumpaan kita di hari Rabu depan tentu dengan ibadah doa Rabu di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita sampai bertemu di lain waktu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan menutup doa Rabu tanggal 21 Juli 2021. Mari kita akan menyatukan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, pujian, pengagungan, doa, dan renungan yang boleh kami terima malam hari ini. Semuanya bagi puji, hormat, kemuliaan nama-Mu. Kesaksian yang memberkati dan menguatkan kami bersama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkatilah engkau malam hari ini dalam kehidupanmu masing-masing, di rumahmu masing-masing dalam kasih dan kemurahan Allah. Kiranya damai sejahtera, pemeliharaan, keberhasilan, pertolongan hikmat Allah melimpah dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba menaikkan doa berkat pada malam hari ini. Haleluya. Amin.